Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamero Official. Pada video kali ini saya akan bahas tentang materi integral. Ya, silakan dibuka catatan kalian kemarin ya. Sebelumnya kita udah belajar turunan. Ya, turunan. Misalkan ada fx sama dengan 2x pangkat 6. Maka f aksen x artinya turunan pertama dari x adalah dikalikan dengan depannya 2 kali 6 jadi 12, x pangkatnya berkurang, kurang 1 jadi 5. Kalau ditanya f double aksen x artinya turunan kedua, kalikan lagi 12 kali 5 60x, pangkatnya dikurang lagi 1. Kalau f triple berarti turunan ketiga, 60 kali 4 240, x pangkat 3 berkurang. Ya. Jadi kalau ada fx ax pangkat n, maka f aksen atau turunan dari x fx adalah a dikali n, x pangkatnya n-1. Ya, itu untuk turunan. Nah, kalau integral adalah anti turunan. Integral. Ya, integral. Kemarin sudah dicatat ada definisi integral. Oke, jadi integral itu bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi kebalikannya, ya. Nah, integral itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada integral sebagai inverse atau kebalikan, disebut juga integral tak tentu, dan ada yang disebut dengan integral tentu. Oke, kita secara umum dulu. Integral itu sendiri rumusnya adalah integral, ini simbol integral adalah integral dari fx dx, yaitu fx plus c. Jadi dipakai tambah c karena di sini konstantanya, ya, konstanta penintegralan. Nah, rumus dasarnya di situ sudah ada kemarin. Kalau ada integral a dx berarti jadi ax plus c. Jadi kalau cuma ada angka, misalkan integral 4 dx, kalau turunan kemarin 4x diturunin jadi 4 aja, x-nya hilang karena berkurang. Tapi kalau integral tadi kebalikannya. Nah, jadi kalau ada 4 saja hasilnya adalah 4x plus c ditambahkan dengan plus c karena konstantanya, ya. Nah, kalau ada integral x pangkat n, jadi di pangkat ada pangkatnya, rumusnya adalah 1 per n plus 1 x n plus 1. Jadi angka di depan ini tetap, kalau turunan tadi kan kita kalikan 1 kali pangkatnya berkurang. Nah, ini angka di depan x-nya adalah tetap 1 per n plus 1 x n plus 1. Jadi sama-sama n plus 1 di sini. Nah, misalkan ada integral dari 2x pangkat 3. Jadi 2 di sini tidak berubah. Jadi 2 per pangkatnya berapa? 3 tambah 1. 2 per 3 tambah 1, x pangkatnya juga 3 tambah 1. Jadi 2 per 4, x pangkat 4 plus c. Konstanta. Jangan lupa ditambahkan dengan plus c. Itu adalah integral. Ya. Nah, kalau misalkan ada integral dari ax pangkat n dx, maka hasilnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Sama seperti tadi. Ini rumusnya. Jadi angka di depannya atau koefisien dari x-nya ini nggak berubah. Jadi a per n plus 1 n plus 1 sama atas dengan bawah. Jangan lupa tambahkan plus c. Nah, ada yang disebut dengan integral tentu, integral tak tentu, dan integral tentu. Nah, apa sih bedanya integral tentu dengan integral tak tentu?
Nah, integral tak tentu ini di situ dikatakan bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi. Integral fungsi dalam bentuk variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Jadi masih ada plus C-nya tadi. Jadi bentuknya masih berupa fungsi. Nah, tapi kalau integral tentu nanti diberikan batas sehingga hasil akhirnya adalah angka. Ya, kita contoh dari integral tak tentu adalah rumus ini. Ya, misalkan contoh, tentukan integral dari A fx sama dengan x pangkat 3. Maka kalau kita jabarkan, di depan x adalah angka 1, jadi 1 per 3 tambah 1 x, 3 tambah 1 tambah c konstantanya. Kalau nggak dijabarkan seperti ini, langsung juga boleh langsung ditulis 1 per 4 x pangkat 4 plus c, itu juga boleh. Oke, seperti itu. Yang B, ada fx sama dengan 2x pangkat 6 plus 3. Ya. Maka integral dari fx adalah integralin. Angkanya tetap 2 per atasnya 6 tambah 1 x, 6 tambah 1. Kita jabarin aja dulu biar gampang. Nah, kalau nggak ada x-nya tadi kan jadi 3x nih. Nah, asalnya dari mana? 3 per, ini kan nggak ada x-nya, berarti 0 plus 1. X 0 plus 1. Jangan lupa plus c. Berarti 2 per 7 x pangkat 7 ditambah 3x plus c. Oke, nggak dijabarin seperti ini juga nggak apa-apa. Langsung kita misalkan yang nomor 3 kita langsung boleh. Berarti fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x. Berarti integral dari fx adalah 3 per 4 tambah 1. Berarti 3 per 5 x 4 tambah 1, 5. Dikurang 2 per, pangkatnya di sini 1, tidak tulis berarti 1 per 1, yaitu 2 x pangkat 2 plus c. Bisa kita sederhanakan. Ini bisa dibagi, 2 bagi 2 adalah min 1, berarti min x kuadrat plus c. Oke, itu contoh dari integral. Jangan kebalik sama turunan ya. Kalau turunan pangkatnya berkurang, kalau integral pangkatnya bertambah. Oke, kita lanjutkan. Di situ ada coba kerjakan 2 nomor, kalian coba. Saya bahas di sini. Oke, ada coba kerjakan. Yang pertama adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6. Maka integral dari fx adalah 2 per, ini tidak berubah, 3 tambah 1, 4 x, 4 min 6x. Boleh langsung aja kalau kayak gitu. C. Berarti 1 per 2 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, min 6x plus c. Seperti itu. Ayo, benar nggak jawabannya kemarin? Nomor 2, fx sama dengan 5x kuadrat min 3x plus 7. Maka integral dari fx dx adalah 5 per, pangkatnya 2 tambah 1 sama min 3 per, ini enggak ditulis artinya 1 tambah 1, 2. Ini juga sama, 2. Oke, plus ditambah langsung saja 7x plus c. Jadi kalau angka saja dia jadi ada x-nya. Kalau turunan, kalau angka saja dia hilang, habis. Berarti 5 per 3. Oh, nggak bisa disederhanakan. Udah, berarti seperti ini hasilnya. Gampang kan integral? Oke, nanti di soal tryout berikutnya ada integral ya. Oke.
Kalau misalkan ada soal seperti ini, tentukan integral dari fx 2x dikali x pangkat 3 min 2x plus 6 dx. Nah, ini kan masih ada kurung. Kurung itu artinya dikalikan. Nah, jadi kita kalikan aja dulu biar lebih mudah mengintegralkannya. Jadi kita kali ke dalam kurung, 2x kali x pangkat 3 adalah 2x pangkat 4. 2x kali min 2x adalah min 4x pangkat 2. 2x kali plus 6 adalah plus 12x dx. Oke, kita integralkan. Kalau sudah fungsinya seperti ini kan lebih enak dilihatnya, prosesnya juga lebih enak. Jadi fx dx adalah nggak berubah, 2 per 4 tambah 1, 5 x, 4 tambah 1, 5. Mudah kan? Min 4 per 2 tambah 1, 3 x sama plus 12 per 1 tambah 1, 2 x2 plus c. Konstantanya jangan lupa. Nanti kalau di pilihan ganda ada c-nya, yang satu nggak ada c-nya, jangan sampai salah. Jadi kalau integral tak tentu ada konstantanya dan dia jawabannya masih berupa fungsi. Ada yang bisa disederhanakan kah? Tidak. Bisa kita bagi ya. Berarti 2 per 5 x pangkat 5 min 4 per 3 x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus c. Oke. Jadi kalau ada yang bentuknya kayak gini, kita kalikan saja dulu biar fungsinya lebih mudah untuk diintegralkan. Oke, kita masuk ke integral tentu sekarang. Nah, bedanya apa sih integral tentu? Nah, kemarin udah ada yang nomor 2, integral tentu. Jadi integral tentu itu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Jadi batas-batas yang diberikan ini umumnya suatu nilai konstanta, namun dapat juga berupa variabel. Jadi rumusnya adalah integral batas A sampai B. Jadi batas A sampai B yang di bawah ini pasti angkanya lebih kecil ya. Biasanya lebih kecil. Nah, fx dx adalah integral dari dari fb yang atas dulu, fb dikurang dengan fa. Ini adalah rumus dari integral tentu ya. Jadi fx itu fungsi yang diintegralkan, dx itu variabel integralnya, a batas bawah, b batas atas, dan fa nilai integral pada batas bawah, fb nilai integral pada batas atas. Kita ke contohnya. Contoh, tentukan hasil dari nomor A. Ada integral 0 sampai 3 dari 6x kuadrat dx. Oke, nah di sini ada batasnya. Dari 0 sampai 3 dari 6x kuadrat dx sama dengan, jadi kita integralkan dulu si fx-nya ini. Maka integral dari 6x kuadrat dx adalah, kita integralin dulu, 6 per 2 tambah 1, 3 x, 2 tambah 1, 3. Nah, ini adalah hasil integralnya. Ada batasnya karena integral tentu 0 sampai 3. Kita tulis di sini 0 sampai 3. Nah, dia bisa kita sederhanakan jadi 2x pangkat 3 0 sampai 3. Nah, kita substitusi hasil integralnya. Jadi setelah diintegralkan, kita tulis batasnya 0 sampai 3, lalu kita integralkan fb kurang fa. Jadi yang atas dikurang yang bawah. Jadi setiap ada x kita ganti dengan nilai yang atas, lalu dikurang dengan setiap ada x dikurang dengan x-nya diganti dengan yang bawah. Nah, karena cuma fungsinya simpel di sini 2x pangkat 3 jadi 2. X-nya kita ganti yang atas dulu, 3 pangkat 3 dikurang, rumusnya dikurang 2 kali x-nya diganti dengan yang bawah 0. Ya. Jadi langkah pertama kalian integralkan dulu. Seperti biasa cara mengintegral yang tadi, lalu tulis batasnya 0 sampai 3, baru kita substitusi fb kurang fa, yang atas kurang bawah.
Jadi setiap ada X kita ganti dengan angka yang atas dulu, dikurang setiap ada X diganti dengan angka yang bawah. Oke, berarti 2 dikali 3 pangkat 3 27 dikurang 2 kali 0 pangkat 3 adalah 0. Maka hasilnya adalah 2 dikali 27, yaitu 54. Nah, selesai. Satu lagi, saya hapus. Oke. Contohnya satu lagi yang B. Integral batasnya 1 sampai 3 dari X kuadrat plus 2X min 3 dx. Nah, ini agak panjangan nih fungsinya. Jadi kita integralkan dulu dari X kuadrat plus 2X min 3 dx. Kita integralkan. Ini artinya di depan X1 berarti 1 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 3 sama. Ditambah 2 per 1 tambah 1, 2. X juga 2. Min, ini 3 saja artinya jadi 3X. Oke. Bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3. X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X. Tulis batasnya 1 sampai 3. Nah, kita kerjakan yang atas dulu. FB kurang FA, atas kurang bawah. Semua X diganti dengan 3. Sepertiga, X-nya ganti 3. 3 pangkat 3 ditambah X kuadrat. X-nya ganti 3 kuadrat. Kurang 3 kali X-nya 3. Tutup. Dikurang, ini udah selesai semua kita ganti 3. Dikurang, karena rumusnya FB kurang FA, baru ganti sama X-nya dengan 1. Sepertiga kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1. Nah, tinggal kita hitung. Ini sepertiga dikali 27. Berarti 27 bagi 3 boleh langsung 9. Ditambah 3 kuadrat 9. Dikurang 3 kali 3, 9. Dikurang 1 pangkat 3 berarti 1. 1 kali 1 per 3, 1 per 3. Tambah 1 kuadrat 1 kurang 3. Ini 9 kurang 9 habis, berarti tinggal 9 dikurang. Ini kita samakan semua penyebutnya, disamakan jadi per 3. Ini udah 1, 3 kali 1, 3 kali min 3, min 9. Berarti 9 dikurang 1 tambah 3, 4. 4 kurang 9, min 5 per 3. Kita samakan penyebutnya jadi per 3. Ini artinya sepersatu kan? Berarti 3 kali 9, 27. Min kali min jadi plus. 27 dikalikan dengan 27 dikalikan dengan oh sorry, ini tadi ya benar, 3 kali 3 27, 3 kali 3 9 ya, benar. Oke, 27 tambah 5 adalah 32 per 3. 32 dibagi 3 adalah, kita sederhanain jadi pecahan campuran, berarti 10, 2 per 3. Oke. Itu adalah bentuk dari integral tentu dan integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu sama aja kita mengerti yang soal integral itu dengan cara integral. Jangan lupa ditambahkan plus C karena dia bentuknya masih fungsi dan ada konstantanya. Nah, integral tentu adalah yang ada batasnya ini. Ada batasnya 1 sampai 3 seperti itu. Rumusnya adalah FA kurang FB. Jadi integral dari hasil A-nya tadi dikurang dari hasil B dikurang A. Ya, jadi langkahnya itu kalian integralkan dulu fungsinya seperti biasa caranya, baru batasnya 1 sampai 3. Nah, kalian substitusi setiap ada X dengan angka yang atas dulu. Dalam kurungin, jadi digabung, lalu dikurang dengan
semua X ini diganti dengan ganti yang bawah 1. Dihitung yang benar, hasilnya ketemu deh. Oke, itu adalah integral dan integral tentu. Saya sudah sampai di sini. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi di video setelah. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.